Haleluya, puji Tuhan. Lama kita tidak bersua nih kayaknya ya. Yang penting bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Mas Tevi, kabar baik ya Mas Tevi? Ayo kita nikmati sama-sama pujian. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Puji Tuhan, sebuah pujian yang memberkati setiap kita, yaitu Bapa Kau setia. Ketika kita ada dalam pergumulan proses, Tuhan selalu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, asal kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kesempatan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Biarkan waktu yang Tuhan beri dalam hidup kami mau Tuhan pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Meskipun mungkin kami berada dalam ibadah online, tapi tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk rindu Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, berdoa dan memuji-Mu Tuhan. Biarkan hati dan pikiran kami Tuhan hanya terfokus pada Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan segala pergumulan kami Tuhan, permasalahan kami Tuhan di dalam Engkau, karena Engkau yang ambil alih dalam hidup kami. Segala pengharapan, kekhawatiran kami hanya serahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Mari kita angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, haleluya. Katakan sekali lagi, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Katakan Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, Yesus, kota benteng yang teguh. Nama
Nama Yesus di atas segala nama. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Masih bersemangat memuji Tuhan. Mari kita katakan satu pujian. Segala puji syukur hanya kemuliaan bagi nama Yesus saja. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak dipuja. Amin. Mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Segala puji syukur kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Sungguh indah Tuhan pengorbanan-Mu buat setiap kami yang ada. Terlalu dalam Tuhan. Pengabdian-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sabar dan Kau dekat.
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan pujian dengan segenap hati. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Haleluya, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari katakan dengan segenap hati kita, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau
mengecewakan hatimu, menyakiti hatimu Tuhan. Tetapi Engkau tidak pernah Tuhan Yesus meninggalkan kami sedetik pun. Pengorbananmu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Biarkan pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib Tuhan untuk menebus dosa setiap kami. Kami mau Tuhan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami sekali ini Tuhan. Mau Tuhan memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terbaik dalam hidup kami Tuhan untuk Engkau. Terlalu besar pengorbanan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Bapak Ibu sekalian, saat ini semakin sulit untuk kita beribadah. Di mana-mana gereja tidak banyak yang bisa membuka lagi ibadah seperti biasa. Kalau kita mungkin saat ada gereja kita bisa beribadah, itu saja terkadang kita kurang rajin beribadah. Apalagi kalau saat ini di mana gereja banyak yang sudah tidak ada ibadah bersama-sama. Dan itu kembali lagi pada kita yang betul-betul rindu, yang betul-betul butuh pertolongan Tuhan, butuh kasih perhatian dari Tuhan Yesus. Lewat ibadah online ini Bapak Ibu sekalian, saya ajak Bapak Ibu untuk mari kesempatan yang ada ini kita gunakan sungguh-sungguh untuk beribadah. Kita menghampiri takhta yang kudus dengan kita menyerahkan setiap pergumulan kita. Kita mohon ampun akan segala dosa-dosa kita dan kita minta tuntunan bimbingan agar dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini kita sanggup menghadapinya. Kita sanggup melangkah maju sekalipun dalam keadaan yang sulit, tetapi bersama Yesus kita pasti bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami serahkan ibadah ini
Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk kita fokuskan saat ini. Ibadah kami hanya 1 jam saja, mulai jam 7 sampai jam 8. Mari kita setia padanya, kita dengarkan firman dengan serius, karena ini yang kita butuhkan saat ini. Firman yang hidup, yang sanggup menghidupkan kita semua. Mari kita biarkan semua, kita matikan perhatian dengan lingkungan kita fokus sekalipun lewat online. Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, hadirat Tuhan ada di tempat Bapak Ibu sekalian dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Yang punya pergumulan, permasalahan, pasti Tuhan akan jawab. Mari kita beri perhatian kepadanya. Ibadah malam hari ini firman akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Elia BD. Mari kita fokus mendengarkan firman lewat hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mau sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Karena kehidupan semakin sulit, kami tak sanggup berjalan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami minta firman-Mu yang menjadi penuntut langkah kami, supaya langkah kami tidak salah, keputusan kami tidak salah, dan kami bisa melangkah dengan tepat sesuai yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Elia BD yang akan menyampaikan firman, dan biar Engkau sendiri yang berbicara melalui beliau. Engkau berkati setiap jemaat yang hadir di mana saja berada saat ini. Aku percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap teman-teman jemaat yang ibadah saat ini, aku percaya Aku pasti akan lawat mereka lewat firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak Elia BD. Ya, luar biasa. Ibadah kita sampai hari ini masih terus berjalan dengan virtual. Bapak Ibu, ada 3 kejadian yang baru-baru ini saya alami, extraordinary. Yang pertama, baru-baru ini Tuhan utus saya ke Kupang sampai ke perbatasan timur-timur Atambua, dan saya melihat kelaparan rohani akan firman Tuhan, hadirat Tuhan itu luar biasa. Sampai oma-oma, saya pakai istilah umum, mbok-mbok, emak-emak ini nangis itu, berdoa itu luar biasa. Ya, sampai nangisnya itu kayak gini. Aduh, kayak mereka itu kayak mengalami sesuatu yang mati hidup lagi. Ya, itu di NTT, dan kami sempat membantu untuk air minum di Soe, tepatnya di Niki-Niki. Ada sumur yang kita bikin 50 meter, biayanya 50 juta, kita salurkan dari BI, Bank Indonesia. Itu kejadian di Kupang. Kita ke Kupang, doa keliling, vision casting tentang Jesus Reign, lalu melayani jemaat-jemaat di sana, dan luar biasa. 20 tahun yang lalu saya datang ke Kupang, itu minuman keras itu masih dominan. Tapi hari ini kebangunan rohani, doa orang benar itu dominan luar biasa di Kupang. Saya melihat waktu saya turun dari airport di Kupang itu ada tulisan Kupang Kota Kasih. Kalau di Papua itu di Manokwari, Kota Injil. Wah, luar biasa ya. Statement-statement yang menurut saya luar biasa. Yang kedua, kami barusan doa keliling ke Mojokerto. Habis doa ada jemaat meninggal, udah sakit lama. Ya, ini udah mau berobat, pulang ke desa, krisis Pak, mau didoakan. Berarti saya berangkat ke tempat desa. Dan pada waktu sampai di desanya di Kedompring, Babat, Lamongan sana, sudah meninggal. Yang luar biasa adalah dia tinggal di keluarga Islam. Ya, kami, saudara tahu,
zaman corona ini cari peti mati susah. Kami hubungi peti mati bagus dan minta keringanan supaya dikasih harga murah, yaitu 1.300.000 ya. Peti matinya dikirim. Saya tanya, dikubur di mana ini? Di kuburan di sini, dekat sini, Pak. Saudara tahu dikubur di mana? Di tengah-tengah kuburan Islam. Wah, itu luar biasa. Biasanya orang Kristen kan dikubur di samping, pinggir gitu. Ini enggak, di tengah-tengah. Saya pikir apa alasan yang membuat orang Kristen ini dikubur di tengah-tengah? Rupanya satu pedukuhan itu, orang Islam itu semua saudaranya dia. Jadi semua saudaranya minta supaya orang ini harus dikubur di tengah-tengah kami. Wah, itu saya mimpin itu orang Islam semua, saudara. Hanya orang ini yang Kristen. Keluarganya bilang, pokoknya Pak Eliator sudah. Ini suami saya harus dikubur di sini. Dan luar biasa, ya, tanpa nyanyi ini. Saya doa, saya sampaikan firman Tuhan, ya, terus kami kuburkan di situ. Itu kejadian ekstraordinari menurut saya. Yang ketiga, 2 hari yang lalu saya rekaman begini. KKR, ya, panitianya dari Jakarta, KPPI, Yesus Penyembuh. Saudara tahu, yang bikin ini orang Protestan. Tapi yang menjadi ini, penonton ini, apa istilahnya? Partisipan, ya, partisipannya 2.300. Oh, kita di kayu 4-5 orang aja kita percaya ribuan orang. Ini bener, ini bukan teori, ada partisipannya. Waduh, saya KKR sama pendeta dari GKJW, dari Baptis, dari Lutheran, dari yang karismatik, yang Pantekosta cuma saya. Jadi menurut saya itu kejadian yang ekstraordinari, saudara. 2.300 partisipan. Dan mereka puas dengan kehadiran pelayanan kita. Luar biasa, namanya Pray for Jesus. Kalau saudara lihat di YouTube, Instagram, Facebook, ada di, ya, partisipannya 2.300. Jadi kalau Pak Toto bilang ini yang ikut Pak Elia ini ribuan orang. Kemarin saya ngalami bener, bukan apa mimpi gitu, tapi bener dibuktikan partisipannya 2.300. Nah, ini 3 kejadian ekstraordinari dan sekarang ini ada di sini. Jadi di tempat atas, di tempat bawah, di tengah, di mana saja kita tetap sama. Ingat, kenapa kau sama? Kita ini hidup. Ikan yang hidup itu bergerak melawan arus. Dan sesuatu pasti terjadi kalau kita melawan arus. Mari kita baca firman Tuhan. Terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Timotius pasal 2 ayat 19 saya bacakan begini. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Bapak Ibu, di masa pandemi corona ini kita perlu punya dasar yang begitu kuat. Kalau enggak, saudara enggak kebaktian. Kelihatannya, oh minggu ikut kebaktian, iya, tapi belum tentu. Kalau saudara tidak punya dasar yang kuat, ya, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah, capnya, materainya ialah, dikatakan apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal, bukan kita mengenal. Ingat, Tuhan juga pernah berkata sebaliknya. Aku tidak mengenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Engkau yang bernubuat, engkau yang menyembuhkan, engkau yang mengusir setan. Aku tidak kenal. Tapi hari ini kita ditegur Tuhan. Tuhan bilang, aku mengenal engkau. Karena engkau adalah kepunyaan, kata Tuhan. Ya, lalu ayat ini selanjutnya berkata,
Dan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan. Nah ini, hati-hati, jangan seperti orang Eropa, gampang aja menyebut nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jatuh sedikit apa? Puji Tuhan, haleluya. Apa saja? Ya Tuhan, dikit-dikit gitu. Ya, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Nah, firman Tuhan ini katakan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kejahatan hatinya, kejahatan pikirannya, kejahatan keputusannya, kejahatan kelicikannya. Wah, ini tidak gampang. Tapi kalau kita melakukannya, kita akan dibawa dalam pergerakan-pergerakan Tuhan. Saudara ingat, kita ini ada di zaman yang berbeda. Ya, di zaman pandemi corona, sedunia mengalami begini. Semua harus pakai virtual begini. Jangan-jangan istri manggil suami juga pakai YouTube. Jangan-jangan anak manggil orang tua juga pakai begini. Menurut saya ini ndak ori. Ini ndak bener. Kejadiannya sebetulnya ndak boleh begini. Lah kita harus membuat. Makanya orang Kristen harus berbeda menghadapi corona ini. Nah, kembali ke firman Tuhan ini dikatakan ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Pastikan Bapak Ibu Saudara dikenal oleh Tuhan. Pastikan kita terus mengikuti kehendak dan rencananya. Pastikan kehidupan rohani kita bukan kehidupan yang suam-suam, biasa-biasa, yang tidak ada taring tajam rohaninya, itu tidak ada. Seharusnya kita ini kita dikenal oleh Tuhan betul. Melalui apa kita dikenal? Relasi, hubungan. Yang kedua, melalui perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan itu disenangkan, luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, ada 5 hal yang ingin disampaikan bagaimana saudara dan saya dikenal oleh Tuhan. Lalu kalau kita ini anak Tuhan, kita ini orang Kristen, kita bukan Kristen gereja, bukan Kristen hari Minggu, tapi Kristen setiap saat kita ini. Ya, pastikan kalau kita ini dikenal oleh Tuhan, kita akan mengalami bagaimana Tuhan itu begitu memiliki hubungan dengan kita. Di kedalaman hati kita, sampai kedalaman surga yang di sana, kita tetap menyatu, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan? Lalu kita tidak boleh menyebut nama Tuhan yang sembarangan. Karena apa? Karena kita harus meninggalkan kejahatan. Nah, bagaimana meninggalkan kejahatan? Hiduplah dengan kemurnian hati nurani. Hiduplah dengan tulus. Hiduplah dengan semangat berapi-api. Hiduplah dengan benar dan kudus di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir, lakukan firman. Ini saudara menjadi kepunyaan. Nah, ada 5 hal bagaimana kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Yang pertama ada di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi, Wahyu pasal 2 ayat yang bentar. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, betul. Firman Tuhan katakan, namun demikian aku mencela engkau, kata Yohanes, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di masa corona ini, jangan hilang kasih mula-mula.
Sebab kalau kasih agape dari Tuhan ini hilang, saudara tidak dapat apa-apa di masa corona ini. Ada 5 fase kita alami di masa corona. 1, fase mengenal corona, mulai dari 1 orang sampai 1 juta orang. Itu fase ketakutan kemarin. Yang kedua, fase sakit pada kena corona. Yang ketiga, fase mati. Hari ini ada Pak Dokter sahabat ITS Indrayana Yahya, Krisnayana Yahya, Krisnayana Yahya, ahli statistik dari UNER, meninggal karena corona. Ini fase meninggal orang. Ada, enggak peduli orang kecil, orang besar, orang kaya, orang miskin. Kalau sudah kena meninggal, habis dia. Fase yang keempat, fase vaksinasi. Nah, ada beberapa orang berpendapat ini antikris kah? Tapi saya pribadi dan mengikuti Sinode Gereja Bethel Indonesia menerima vaksinasi. Ya. Saudara mau duluan, belakangan, tidak ada masalah. Silakan diatur aja. Fase vaksinasi. Kemarin orang disuntik itu ada yang ketawa, ada yang takut, ada yang nangis, macam-macam. Nah, ini juga peristiwa. Nanti fase yang baru kita akan menerima. Menurut saya, corona ini tidak 1-2 tahun, 3,5 tahun. Itu kalimat yang Alkitab tulis. Jadi selesainya ini nanti 3,5 tahun. Dulu kan orang paling 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Hari ini ulang tahun coronanya. Tapi luar biasa. Kita bisa mengenal Tuhan dengan luar biasa melalui corona ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui hari-hari yang penuh corona ini, mari adakan terus, hidupkan terus, ya, kasih mula-mula yang dari Tuhan ini dalam hatimu dan hatiku. Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah pengalaman yang pertama dan berharga dengan Tuhan. Dan itu tidak boleh hilang. Itu identitas rohani kita, itu identitas Kristen kita, itu identitas kehidupan rohani kita. Jadi kalau identitas ini ada luar biasa. Nah, dari kasih mula-mula inilah kita akan bergerak dengan Tuhan. Karena ketika kita masuk kepada kedalaman kasih yang agape ini, saudara akan melihat sifat-sifat Tuhan akan muncul, buah-buah roh akan muncul. Apalagi saudara, ya, hati yang cinta Tuhan itu luar biasa akan mengalir. Dan saya pastikan saudara berbeda dengan orang pada umumnya ketika menghadapi corona ini. Ya. Ini kasih mula-mula ini luar biasa. Saudara tahu yang mengatakan ini Yohanes, murid Yesus. Ini murid paling muda. Yang kedua, murid ini dicemplung minyak goreng tidak mati. Wah, akhirnya pusing pada waktu itu, penguasanya dibuang di Pulau Patmos supaya dia mati atau bagaimana? Tidak mati. Satu-satunya murid Yesus yang tidak mati martir, Yohanes. Dan dia berkata, miliki dan adakan terus dan hiduplah terus dengan kasih mula-mula. Kepada gereja di Efesus dia bicara, meninggalkan kasih mula-mula. Gereja ini bertahan 100 tahun, kata Stephen Top. Selanjutnya jadi puing-puing. Dan hari ini kita melihat di Turki ada gereja berubah jadi museum, berubah jadi masjid. Saya punya mimpi satu saat masjid berubah jadi gereja. Loh, bukan tidak mungkin. Ya, bisa. Loh, apa mungkin? Loh, kenapa? Kan mimpi kan. Tapi mimpi apa bisa jadi kenyataan? Ya bisa. Tuhan itu punya kedaulatan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu, mari
kita dapati diri kita terus punya kasih mula-mula. Di India ada Sadhu Sudarsing, ya, dia memberitakan Injil, ya, ketemu binatang buas, ketemu macam-macam, semua jinak karena kasih yang luar biasa. Ya, ya saudaraku, di mana Batak sana ada seorang Jerman yang luar biasa dengan kasih mula-mula. Kita tahu orang Batak ini dimenangkan oleh siapa? Universitas yang di Siantar yang terkenal, No Manson, orang Jerman cinta Tuhan. Lewat No Manson ini orang Batak kenal Tuhan. Wah, luar biasa ini. Karena kasih mula-mulanya. No Manson, orang Jerman, memenangkan orang-orang dari Sumatera Utara. Di Jawa ada Kiai Sadrak, dia bangun gereja di tengah hutan Karangjati. Saya masih menyelidiki, di Jawa Tengah itu ada beberapa Karangjati, ada 3 sinode Jawa, gereja Jawa Tengah, gereja sinode GKJTU, GUTJ. Ini gereja-gereja yang misiologinya luar biasa, pelayanan misinya luar biasa, dengan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita punya kasih yang agape. Biarlah kita terus dipenuhi oleh Tuhan dan menenggelamkan diri kita di dalam kasih yang agape itu. Maka kehidupan-kehidupan yang supranatural, yang luar biasa akan kita alami. Itu yang pertama. Bagaimana Tuhan mengenal kita? Wujudnya melalui kasih mula-mula. Semua katakan kasih mula-mula. Katakan amin. Luar biasa, semangat. Yang kedua, bagaimana kita dikenal dan terus mengenal Tuhan, Bapak Ibu? Kita perlu mendapati diri kita di dalam kasih karunia. Ya, saya ingin membaca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan di sana, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini grace, ini anugerah. Saudara harus bertumbuh dalam anugerah yang kudus ini. Ketika saudara ada di dalam kasih karunia ini, itu kasih karunia menurut kamus bahasa Indonesia itu pemberian yang datang dari atas. Itu kasih karunia. Nah, apa yang diberikan itu? Saya menyebut satu kejutan, atau yang disebut dengan dapat kejutan itu apa namanya? Bahasa Indonesia surprise. Kayak saya tadi, tahu-tahu melayani jemaat yang dikubur di tengah-tengah kuburan orang Islam, dan mereka setuju dikubur di situ, dan mereka izinkan, mereka ngikutin saya khotbah, saya doa. Wah, itu surprise itu dari Tuhan. Terus saya bisa mengunjungi Timur itu juga surprise. Terakhir saya khotbah virtual yang menjadi yang lihat itu, yang jadi pemeriksa itu jumlahnya 2003, itu juga surprise. Dan sekarang saya ada di kayu sini, ini juga surprise. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Anugerah, kasih karunia. Nah, dari mana kasih karunia itu? Kasih karunia itu kalau orang Protestan bilang sekali selamat tetap selamat. Saya punya pengertian begini, karena saya ini ketika dulu dari Konghucu yang menyembah Dikong, Pekong, Kukong, Kingkong, Sun Kukong, ya. Terus kenal Tuhan, saya itu langsung jadi Pantekosta, enggak jadi Katolik atau Protestan. Jadi tapi saya percaya ketika saya sekolah kita di Stephenton itu diberikan sekali selamat tetap selamat. Loh, kok bisa? Bingung saya mikir. Terakhir Roh Kudus ngomong, kenapa kamu bingung? Loh, ya apa sih bener Tuhan? Sing bener itu karena itu sing ngomong Tuhan. Sing ngomong Tuhan. Duduk wong Madura. Wong Madura ngomong bangun rumah tanah Gusti Allah, besok dibongkar sama Brimob. Loh iya, itu terjadi di Margomulyo sana.
tanah Gusti Allah gitu, dibongkar. Tapi ketika Tuhan ngomong sama Israel di Palestina, itu tanah perjanjian, padahal itu tanahnya orang Filistin. Sampai hari ini jadilah negara Israel. Kenapa kok Israel jadi negara Israel? Tuhan yang ngomong. Nah, anugerah juga begitu. Sekali selamat, tetap selamat, itu Tuhan yang ngomong. Jadi, katakan amin. Si Tuhan. Nah, itu dari pihak Tuhan. Nah, dari pihak kita Tuhan maunya bagaimana? Itu kejarlah keselamatan itu. Filipi 2:14 ayat 12. Kejar, lakukan sesuatu. Hidup kudus, hidup benar, jaga hati nurani. Ya. Nah, dengan begitu anugerah itu akan terus bekerja, Bapak Ibu. Ya, saya melayani pada sore hari ini karena anugerah. Kalau tidak anugerah tidak bisa di sini. Tapi karena anugerah itu membuat kita hebat, dahsyat, membuat hal-hal yang luar biasa terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita hidup di dalam anugerahnya yang luar biasa. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya, kita semua di masa pandemi ini perlu anugerah. Bukan maksud selamat saja, enggak. Saudara, kalau cuma pengen selamat aja masuk surga, enggak dapat mahkota, nanti rugi jadi orang Kristen. Kalau cuma percaya tok gitu, enggak cukup itu. Harus sampai setia sampai mati, sampai kita terima mahkota. Ada Jesus reign. Ya, ada pemerintahan Yesus dalam hidup kita melalui anugerahnya. Anugerah itu mengerjakan apa saja? 1, kejutan, surprise. 2, penghargaan. Anugerah itu akan membawa kita mengalami penghargaan. 3, hadiah. Saya itu batin kapan saya punya HP. Kemarin berkati kemarin. Maka saya itu kemarin datang ke rumah, ngasih HP di rumah. Baru lagi seperti yang saya harapkan, merek Xiaomi. Ini ya apa ini bener apa salah saya ngomong Xiaomi, merek Xiaomi ya, bukan Xiaomi Pak Wan, itu bukan ya. Jadi saudara-saudara, hadiah itu juga kita terima dari Tuhan, jasmani dan rohani. Nah, buktinya saya belum terima jasmani, HP baru, saudara. Hadiah jasmani dan rohani. Pertama, surprise. 2, hadiah. 3, penghargaan. Ya, dari manusia dan dari Tuhan. 4, apa saudara? Warisan. Jasmani dan rohani. Itu anugerah. Dapat itu melalui janji Tuhan ini. Saya rindu ke bangsa-bangsa. Saya rindu ke Amerika, saya rindu ke Korea, saya rindu ke Afrika. Lihat 25 juta satu gereja. Anggotanya 25 juta. Saya sudah ditawari, saudara, berangkat ke Nigeria. Satu gereja kebaktian itu, ya, anggotanya 25 juta. Sekali ibadah 4 juta orang. Gerejanya itu luasnya 3 kilo kali 3 kilo. Lapangan Soekarno, apa itu namanya, Senayan itu. Ya, stadium gitu, saudara. Ada. Ya, katanya biayanya 20 juta, itu hanya transport saja selama di sana, makan, tidur, transport ditanggung oleh gereja di sana. Dapati hidupmu dan hidupku ada dalam anugerah di masa corona ini. Sebab kita katut dengan situasi corona ini, saudara Kristen nanti akan jadi mundur. Saudara malah kena corona. Ujung-ujungnya apa endingnya? Istem, mati, bokok, rugi. Tidak mendapati apa? Kan Pak Fengki itu bilang masalah itu berkah. Lah corona ini kan masalah. Nah harusnya ada berkah. Yang percaya katakan amin. Nah anugerah itulah yang membuat kita dapat berkah-berkah. Ya. Jadi yang keempat itu adalah ada warisan jasmani dan rohani. Ya, firman Tuhan ini warisan rohani. Dari bapak-bapak rohani, senior-senior rohani, kita dipastikan harus mendapatkan warisan rohani. Lalu warisan jasmani juga, bukan tidak mungkin.
Tahu-tahu Pak Marcel ini dapat warisan dari direksi dari PTPN gitu. Ini jadi hibah gitu, wah luar biasa. Bukan tidak mungkin. Semua jadi. Yang percaya katakan amin. Anugerah itu penting. Yang pertama, hidup dalam kasih mula-mula, yaitu agape-nya Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam kasih karunia. Bertumbuh. Bertumbuh itu artinya besar. Bertumbuh itu artinya dewasa, matang, berbuah. Dan anugerah itu menyediakannya. Yang ketiga, hiduplah dalam iman percaya. Kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 15 dan 16. Roma pasal 1 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya dulu cuma berpikir hanya penginjil yang hidup dengan iman. Tidak. Pak Marcel harus hidup dengan iman, Ibu Modi harus hidup dengan iman, saudara kita Jojo harus hidup dengan iman, saya harus hidup dengan iman, ibu-ibu goreng tempe, goreng tahu di masa corona harus hidup dengan iman. Supaya apa? Tahu dan tempe yang kau goreng diurapi Tuhan untuk menyehatkan tubuh, menolak corona. Kami ibadah sampai hari ini tidak ada yang kena corona. Kami ngomong kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi atau masih terjadi tidak berani ngomong, tapi sudah terjadi. Hiduplah dengan iman. Iman itu akan membawa kita mengalami lompatan-lompatan supranatural. Kita akan mengalami lompatan-lompatan yang firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati. Itu yang dilakukan oleh Tuhan ketika kita hidup dengan iman. Dan pendeta dari China namanya Watchman dia berkata, ketika kita hidup dengan iman, mujizat itu akan terjadi dengan sendiri. Luar biasa. Jadi sampai hari ini saya percaya mujizat itu ada, karena saya hidup dengan mujizat. Ya, saya tidak kerja apa-apa. Ya, saya mengembalakan. Apa yang mengembalakan kasih makan saya? Tidak, saya kasih makan mereka. Diberkati, orang yang di atas itu diberkati, bukan orang yang nadong ini yang diberkati. Jangan cari jadi Kristennya gembel, tapi jadi Kristennya Jesus reign, Yesus memerintah. Luar biasa. Amen. Kalau kita ini hidup dengan iman, ada mujizat-mujizat, ada berkat-berkat. Dan kalau kita hidup dengan iman, kita akan dibawa oleh Tuhan untuk mengalami bagaimana keadaan-keadaan yang baru. Bagaimana ketika kita mengalami masa yang paling sulit. Pastikan di masa yang sulit pun Tuhan ada di sana. Hiduplah dengan iman. Imanmu akan melatihmu untuk mengalami pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Semua katakan pengalaman baru, pengalaman rohani. Datangnya dari Tuhan itu supranatural. Terjadilah dalam nama Yesus. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Jadi mari kita terus, termasuk saya ini, terus hidup dengan iman. Saudara mau lihat Tuhan, lihatlah dengan iman. Maka iman itu akan bekerja dengan luar biasa. Hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin, itu dengan iman. Dan kalau engkau punya iman, engkau akan dibawa Tuhan mengalami yang seperti itu. Ya. Iman itu dari yang tidak ada, dari yang menjadi bayangan, harapan. Ya, harapan. Harapan itu hope, bahasa Inggrisnya. Hope itu apa, saudara? Hope itu bahasa Jawanya apa?
Hop itu stop. Hop, kalau ada mobil buntut, hop, kan kita nggak ngomong stop kan nggak gitu. Hop, lagi terus apa? Nabrak, penyet kayak TB penyet. Ya, hop, ada pengharapan. Dan iman itu dari pengharapan menjadi kenyataan. Itu luar biasa. Yang percaya katakan amin. Oke. Yang keempat, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ini ayat yang paling pendek. Satu Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Yang keempat, untuk menjadikan engkau dikenal oleh Tuhan, miliki doa. Karena doa itu relasi. Relasi itu doa. Doa itu juga napas orang Kristen. Doa bukan doa yang biasa, tapi doa yang luar biasa. Ya. Doa, apapun yang terjadi. Pokoknya kalau saudara, saya ngomong gampang aja. Doa itu ngomong dengan Tuhan. Nah, apa saja saudara harus ngomong dengan Tuhan. Pastikan setiap hari saudara ngomong dengan Tuhan. Misalnya, ya, kalau temanmu lagi kena masalah, Tuhan tolong menambahmu Tuhan, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah dalam nama Yesus. Tidak apa-apa, dalam hati aja. Lakukan itu tiap ada kesempatan, terus. Dan continue, terus menerus. Saudara akan memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Ya, dari situ doa-doa itu menjadi hidup. Doa tidak boleh lihat moodnya lagi senang doa, lagi nggak senang nggak doa. Saya kasih rahasia bagaimana doamu didengar Tuhan. Satu, supaya doamu didengar Tuhan, doakan dulu sahabat-sahabat. Maka doa untuk sahabatmu tadi memberkati hidupmu, maka hidupmu diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak percaya, tanya Pak Marcel. Pak Marcel sudah berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Pak Marcel diberkati, sahabat-sahabatnya diberkati. Katakan amin. Di Tuhan. Yang kedua, bagaimana doa itu didengar, dijawab oleh Tuhan. Belajar dari istri saya, tiap jam 1 sampai jam 3 ditulis doanya 1 sekali. Nek awan turu lek nulis doa. Saudara, loh iya, ini pengalaman rohani. Tulis minta itu tadi. Ulang-ulang 1 sekali. Tapi tengah wengi ojo awan. Tengah malam aku setan gundul tuyul keluar itu loh. Jam 1, jam 3 itu nulis. Gusti pangeran boten sare, Tuhan tidak tidur mendengar doa kita. Katakan amin. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat yang kembali ke 1 Tesalonika pasal yang ke 5 tadi, ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Di masa corona ini jangan berkurang senyummu, jangan berkurang kegembiraanmu, kesenangan. Harus seneng. Ya, makanya bukan cuma pakai masker, bukan cuma cuci tangan, bukan cuma jauhi kerumunan. Pastikan hatimu bersukacita supaya tidak kena corona. Karena sukacita itu membangkitkan adrenalin. Nah, adrenalin itu memunculkan imun. Imun itu apa? Karena aku imun itu kira-kira kayak timun gitu. Ya Allah, ya Allah. Saudara, imun itu akan menjadi keluar dan kita dipastikan sehat. Katakan amin. Lu kayak saya gemuk sehat. Ada banyak pendeta bilang, "Plek iso kurus lho, orang nek jadi kurus terus mati, repot nanti tambahan." Ya toh. Lo ini Rina Gunawan tuh loh, gemuk jadi kurus terus mati. Nek corona. Yang penting sehat. Itu loh, yang penting sehat, olahraga, gerak. Saya tadi mau berangkat ke sini nyuci sepeda motor 2, mobil 1. Sampai ke sini belum. Saudaraku,
Yang kelima ini, bersukacitalah senantiasa. Sekali bersukacita, sakit gigimu sembuh. 2 kali bersukacita, semua penyakitmu sembuh. 3 kali bersukacita, rezekimu datang. Kalau udah percaya, tanya Pak Marcel. Haleluya. Ya, tapi jangan terus bersukacita terus gak pandek-pandek, gak tidur-tidur. Itu namanya gendeng. Gila itu, ya. Tapi mari kita bersukacita. Ingat, Tuhan taruh itu supaya apa? Surga itu ada di bumi. Kita bukan ada neraka di bumi, tapi surga di bumi. Katakan namanya. Mari kita berdoa. Saya undang bangkit berdiri semua. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebenaran yang Kau berikan pada malam hari ini. Suatu pewahyuan sudah Kau sampaikan. Kebenaran yang apostolik sudah Kau beritakan kepada umat. Sekarang hamba-Mu berhenti bicara. Hamba doa supaya Roh Kudus yang akan terus bekerja menyatakan kemuliaan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti itu. Haleluya. Kita nyanyi selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Nikmati Tuhan, saudara. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di dalam. Tuhan menjamah hatimu saat ini. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Hanya musik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara saya renungkan firman ini, baru-baru ini saya khotbahkan di NTT. Orang-orang itu dilelahkan Tuhan. Hari ini kalau hatimu, hidupmu, ada kerinduan, ada pergumulan doa, ada tekanan dan ada tindian yang begitu kuat dalam diri, datang kepada Tuhan. Dia jawab. Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai yang letih lesu, yang berbeban berat. Datanglah kepadaku, hai kamu yang suam-suam kuku. Datanglah kepadaku, hai kamu yang sakit. Dia berkata, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Saudara, kalau engkau perlu didoakan, taruh tangan di dada. Kalau ada bagian yang sakit, pegang tempat yang sakit. Kalau engkau punya permohonan kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Firman Tuhan berkata, Roh itu akan menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Repaka
Hamba berdoa Tuhan, demi kemuliaan-Mu yang kudus yang ada di bumi, yang ada di tempat ini, yang ada dalam hidup kami Tuhan, kami berdoa, nyatakan diri-Mu, jamah umat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang lemah, kuatkan yang susah, berkati yang kekurangan. Dan yang ada pergumulan masalah, Engkau adalah jalan keluarnya. Jamah Tuhan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kita nyanyi dari awal, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Telah kulihat, saya serahkan kepada Bapak Gembala Pak Marcel, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita akan berdoa. Syafaat pada malam hari ini, doa akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Ibu Sahara Ginting. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar malam hari ini, memberkati setiap kami, menjamah setiap kami. Biarlah melalui firman-Mu malam hari ini Tuhan, boleh membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan, supaya iman kami tetap boleh bangkit di dalam Engkau Tuhan. Bangkitkan kami, roh kami biar terus kembali menyala-nyala mengikut Engkau. Dan kami percaya dan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Elia yang sudah Tuhan pakai sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi untuk boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa berkat kami minta yang hormat Bapak Marcel, wakil tempatnya bersama. Bapak Ibu sekalian, kita tiba di penghujung dari ibadah ini. Mari kita meresponi akan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dimana kalau kita ingin agar hidup kita dikenal oleh Tuhan, baiklah kita mau hidup dalam kasih yang mula-mula. Kemudian kita hidup dalam kasih karunia. Kita hidup dalam iman. Kemudian kita selalu hidup dalam doa. Dan kita hidup dalam sukacita. 5 hal ini kita mau responi. Kita lakukan dalam hidup kita sebagai pelaku-pelaku firman. Maka saya percaya karena firman itu hidup, dia akan menghidupkan kita. Dia akan menghidupkan jasmani kita, menghidupkan rohani kita. Sehingga kita akan maju, kita akan berkembang, kita akan meningkat, dan kita akan terus berkembang bersama Yesus. Oleh karena itu Tuhan,
Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita ini dan kita minta pertolongan Tuhan agar kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, sungguh-sungguh dan lebih hari lebih meningkat dalam ibadah kita. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu sekalian dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, terimalah kasih karunia damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai engkau mulai saat ini sampai kapanpun, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin.